Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Willy Lutfiasan Mulyadi, NIM 2419111310032 dengan dosen pengampu anatomi Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Hari ini saya akan membahas mengenai anatomi muskuloskeletal di regio toraks dan membri superioris, serta bagaimana vaskularisasi dan inervasi bekerja dalam sistem muskuloskeletal. Pertama, untuk regio torakis atau daerah dada terdiri dari beberapa komponen utama yang berperan dalam pergerakan serta perlindungan organ vital. Kerangka tulang pada regio ini meliputi sternum yang terdiri dari manubrium, corpus sterni, dan processus xiphoideus, serta tulang rusuk atau costae yang berjumlah 12 pasang. Selain itu, vertebra thoracalis dari T1 hingga T12 juga menjadi bagian penting dari regio ini. Otot-otot di daerah ini terbagi menjadi beberapa kelompok, antara lain otot superficial seperti pectoralis major, minor, dan serratus anterior. Otot-otot ini tidak hanya berfungsi dalam pergerakan bahu, tetapi juga berkontribusi dalam stabilisasi dada. Selain itu, terdapat otot dalam seperti intercostalis externus, internus, subcostalis, serta transversus thoracis yang membantu pergerakan dalam pernapasan. Otot diafragma juga merupakan otot utama yang sangat penting dalam proses pernapasan. Pergerakan diafragma yang naik dan turun memungkinkan ekspansi serta kontraksi rongga dada yang sangat berperan dalam membantu ventilasi paru. Kemudian selanjutnya yang saya sebutkan regio membri superioris. Pada membri superioris atau ekstremitas atas terdapat berbagai struktur yang mendukung pergerakan lengan dan tangan. Kerangka tulangnya terdiri dari clavicula, scapula, humerus, radius, ulna, serta tulang-tulang tangan yang terdiri dari carpalia, metacarpalia, dan phalanges. Kerangka ini membentuk rangka dasar yang mendukung mobilitas, serta fungsi motorik yang kompleks pada ekstremitas atas. Otot-otot pada bagian ini berperan dalam fleksibilitas serta kekuatan lengan dan tangan. Di antaranya otot bahu dan lengan seperti deltoid, supraspinatus, infraspinatus, subscapularis, teres major dan minor, serta bicep brachii dan tricep brachii. Deltoid berfungsi dalam abduksi lengan, sedangkan bicep dan tricep masing-masing bertanggung jawab atas fleksor dan ekstensor lengan atas. Pada lengan bawah terdapat otot-otot fleksor dan ekstensor yang berperan dalam pergelangan tangan dan jari, seperti flexor digitorum, superficialis, dan profundus. Sementara itu, otot tangan yang terdiri dari otot intrinsik membantu dalam gerakan halus pada jari yang sangat penting dalam aktivitas sehari-hari seperti menulis dan menggenggam. Kita bahas dulu apa itu vaskularisasi. Vaskularisasi dalam sistem muskuloskeletal mengacu pada suplai darah dan oksigen ke otot, tulang, dan jaringan di sekitarnya melalui sistem pembuluh darah yang terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Proses ini sangat penting untuk menyediakan oksigen dan nutrisi yang diperlukan oleh jaringan, serta untuk mengangkut limbah metabolik dari sel-sel otot dan tulang. Sistem vaskularisasi memiliki peran krusial dalam menjaga fungsi dan kesehatan jaringan muskuloskeletal. Beberapa fungsi utamanya yaitu suplai oksigen dan nutrisi seperti yang saya bilang tadi. Otot dan tulang membutuhkan pasokan oksigen serta nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan lain-lain untuk mendukung metabolisme dan proses regenerasi jaringan. Kemudian vaskularisasi juga berfungsi untuk mengangkut limbah metabolik seperti karbon dioksida dan produk sampingan metabolisme lainnya harus dikeluarkan dari jaringan melalui sistem vena untuk mencegah akumulasi zat beracun. Vaskularisasi juga berfungsi sebagai regulasi suhu tubuh. Aliran darah yang cukup membantu dalam pengaturan suhu tubuh dengan mendistribusikan panas ke seluruh tubuh atau melepaskannya ke lingkungan melalui mekanisme vasodilatasi dan vasokonstriksi. Kemudian juga penting untuk penyembuhan cedera
Saat terjadi cedera pada otot atau tulang, vaskularisasi yang baik memungkinkan pengiriman sel-sel imun, faktor pertumbuhan, dan nutrisi yang diperlukan untuk proses penyembuhan. Kemudian inervasi. Inervasi dalam sistem muskuloskeletal mengacu pada distribusi saraf yang bertanggung jawab atas fungsi motorik dan sensorik dari otot rangka serta jaringan terkait, termasuk tendon, ligamen, dan fasia. Saraf-saraf ini berasal dari sistem saraf pusat, terutama melalui medula spinalis, dan bercabang ke berbagai bagian tubuh melalui plexus saraf seperti plexus cervicalis, brachialis, lumbalis, dan sacralis. Fungsi motorik dikendalikan oleh saraf eferen yang mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot untuk menghasilkan gerakan. Sementara itu fungsi sensorik bergantung pada saraf aferen yang membawa informasi dari otot, kulit, dan sendi ke otak untuk memungkinkan persepsi sensasi seperti nyeri, tekanan, dan propriosepsi atau kesadaran posisi tubuh. Koordinasi yang tepat antara sistem saraf dan muskuloskeletal sangat penting untuk menjaga keseimbangan, postur, dan respons terhadap rangsangan eksternal. Gangguan pada inervasi seperti cedera saraf atau penyakit neurologis lainnya dapat menyebabkan kelemahan otot, gangguan refleks, atau kehilangan sensasi pada area yang terkena. Lanjut ke sistem muskuloskeletalnya. Nah, pada regiotorakis, arteri utama yang berperan adalah aorta thoracica yang bercabang menjadi arteri intercostalis. Arteri ini bertanggung jawab atas suplai darah dan oksigen ke otot-otot dinding dada serta struktur di sekitarnya. Sementara itu, vena utama yang berperan dalam drainase darah dari regiotorakis adalah vena cava superior dan vena azygos yang berfungsi mengembalikan darah ke jantung. Sedangkan pada membri superioris, suplai darah berasal dari arteri subclavia yang kemudian bercabang lagi menjadi arteri axillaris, arteri brachialis, hingga arteri radialis dan ulnaris. Arteri radialis dan ulnaris berperan penting dalam vaskularisasi tangan, memungkinkan gerakan yang halus dan presisi. Vena yang berperan dalam drainase darah adalah vena basilica, camelica, dan vena brachialis. Aliran darah yang lancar pada ekstremitas atas memastikan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup bagi otot dan jaringan di sekitarnya. Kemudian untuk inervasi pada regiotorakis, saraf intercostalis dari plexus thoracicus bertanggung jawab atas kontrol otot-otot dinding dada. Sedangkan saraf phrenicus mengontrol pergerakan diafragma. Saraf ini sangat penting dalam memastikan proses pernapasan berlangsung dengan baik karena diafragma adalah otot utama yang berperan dalam inhalasi dan ekshalasi. Di membri superioris, sistem inervasi berasal dari plexus brachialis yang kemudian bercabang lagi menjadi beberapa saraf utama seperti nervus axillaris yang mengontrol otot deltoid, nervus musculocutaneus yang mengontrol bisep brachii, nervus medianus yang bertanggung jawab atas otot fleksor lengan bawah dan tangan, nervus ulnaris yang mengontrol otot intrinsik tangan, serta nervus radialis yang bertanggung jawab atas trisep brachii dan otot-otot ekstensor lengan bawah. Saraf ini sangat penting dalam mengordinasikan gerakan kompleks seperti menulis, menggenggam, dan mengangkat objek berat. Demikian pemaparan saya mengenai anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membri superioris serta vaskularisasi dan inervasinya. Pemahaman yang baik tentang struktur ini sangat penting dalam praktik klinis, terutama dalam menangani kasus cedera atau gangguan pada sistem muskuloskeletal. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.